Sebuah kewajaran sebagai manusia ketika kita merancang rencana. Banyak hal yang perlu kita pikirkan. Mulai dari rencana jangka pendek hingga jangka panjang. Pun goals-nya masing-masing. Entah berhubungan dengan ekonomi, karir, relationship, dan sebagainya. Rencana pun macam-macam wujud dan ketercapaiannya. Melibatkan beberapa orang kah, membutuhkan biaya kah, hingga mempertimbangkan rentang waktu yang akan ditempuh. Rencana terkadang dipengaruhi idealisme pribadi yang harusnya begini dan begitu. Padahal, sejatinya kehidupan ini sangat dinamis dan kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Sebelumnya, aku berterima kasih sekali kepada teman-teman yang setia banget buat dengerin podcast-podcast di channel Suara Muslim. Dan semoga setiap yang kami berikan selalu ada manfaatnya ya. Terus kemarin juga ada yang nanyain kalau pengen cerita lebih private bisa dikirim kemana sih? Kalian bisa kirim cerita kalian di link yang udah aku cantumin di deskripsi. Ditunggu ya kisah-kisah spesial dari kalian. Pembahasan kali ini mungkin cukup relate di antara kita semua dan seluruh perjalanan hidup kita akan bersinggungan dengan hal ini. So, izinkan aku bercerita. Mari kita berhenti sebentar. Setiap dari kita pasti punya warna tersendiri dalam hidup masing-masing. Banyak hal yang mempengaruhi beberapa hal tersebut. Misalnya, didikan orang tua, pengaruh lingkungan, circle, dan siapapun yang kita temui. Dari banyaknya pertemuan tersebut, banyak diskusi yang terjadi sehingga ada pertukaran pikiran antara kita dan lawan bicara. Pada akhirnya, obrolan itu menghasilkan banyak insight sehingga dunia yang kita lihat akan semakin luas. Begitu pula dengan tujuan yang awalnya sangat idealis, pada akhirnya terbuka dengan opsi-opsi baru yang tersedia di depan mata akibat dari pertemuan dengan orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Setiap dari kita, aku, kamu, dia, mereka, pasti sangat unik dan istimewa dengan warnanya sendiri-sendiri. Entah dari pola pikirnya, pengalamannya, latar belakangnya, maupun dengan berbagai tantangan yang sudah mereka lalui. Dari keunikan dan keistimewaan itu, cara memandang tujuan atau sekedar ingin mencapai keinginan tertentu pun berbeda-beda. Dari keinginan inilah lahirlah berbagai macam ide untuk merealisasikan tujuan tersebut. Rencana yang disusun untuk mencapai itu pun berbagai macam caranya. Misalnya menggunakan hal A, hal B, atau hal C. Serapi itu kita menyusun ide dan rancangan dan sebisa mungkin juga tujuan itu harus tercapai. Rencana yang sudah kita buat, kenyataannya sering kali berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Karena kehidupan kita emang sedinamis itu. Sekedar FYP di TikTok aja, tren yang terjadi dalam satu hari berubah dengan cepat. Apalagi rencana yang kita miliki. Mau sedetail apapun rencana kita,
mau sesiap apapun menjemput apa yang kita inginkan, mau sesempurna apapun diri kita memantaskan diri pada tujuan yang sudah kita rencanakan, kalau tidak ditakdirkan untuk kita, ya nggak bakal sampai. Kita sibuk berencana untuk sesuatu yang begitu jauh. Ternyata yang dekat dengan kita justru menjadi tujuan dan takdir kita. Sejatinya dalam hidup, kita dituntut untuk menjadi orang yang terus berusaha dan berencana sebaik mungkin, bukan menciptakan hasil. Percayalah bahwa segala yang kita rencanakan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Iya, kamu gak salah dengar, pasti dikabulin kok. Tapi ngabulinnya dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin untuk urusan waktu bisa jadi langsung dikabulin dan dipermudah prosesnya. Mungkin waktunya sedikit ditunda biar kita bisa memetik hikmah di kemudian hari. Mungkin hal itu tidak baik dan digantikan dengan yang lebih baik. Kita jadi sering questioning dengan ketetapan Allah yang begitu banyak. Kenapa sih ya Allah harus begini? Kenapa sih ya Allah rencanaku gak berhasil? Kenapa sih ya Allah gak sekarang? Dan kenapa yang lainnya? Wajar sih kita questioning hal-hal yang kayak gitu. Karena kita selama ini yang sombong, ngerasa paling tahu bahwa itu yang paling baik buat kita. Ngerasa diri ini mampu mengemban semua ini. Jangan-jangan kita sendiri arogan dengan rencana-rencana itu. Jangan-jangan rencana-rencana itu bagian dari upaya balas dendam dan pembuktian untuk orang yang pernah merendahkan kita. Pertanyaannya, buat apa? Buat apa semua itu? Buat apa kita merasa seperti itu? Dan buat apa kita melakukan hal itu? So please, sekarang fokus aja dengan apa yang sedang dirancang sekarang. Urusan hasil kita serahkan Allah. Jika hasilnya sesuai rencana, alhamdulillah kita patut bersyukur. Jika memang belum saatnya, tetap ucapkan alhamdulillah. Karena sejatinya hal tersebut adalah wujud kasih sayang Allah. Dalam kehidupan yang dinamis ini, kita perlu reminder pada diri sendiri dengan tidak berekspektasi pada apapun dan secukupnya saja. Ingat, tidak apa-apa kalau nggak sesuai rencana.